Aku kuliah, aku kekurangan uang. Bertanggung jawab atas utang Anda sesuai dengan aturan alam. Siapa suruh anakmu pakai rentenir? Ayah, adikku, apakah kalian baik-baik saja? Gerakan ayahku. Aku akan berjuang bersama kalian. Aku juga membela diri yang sah. Kenapa kau mengganggu aku? Ah, anakku. Semua ini demi menyembuhkan penyakit ibu kamu yang pinjam uang rentenir. Ayo, ayo, ayo. Paman terjatuh pingsan. Cepatlah bawa kakakmu ke rumah sakit. Kakak, kau sudah sadar? Aku akan panggil perawat. Aku bilang, kau sudah sadar. Apakah kepalamu masih pusing? Tidak apa-apa. Kamu bisa lihat pakaian dalamnya. Aku punya mata super ya. Wah, anak muda ini bahkan malu. Ayo, cek suhu tubuhmu. Ah, bisakah aku membuka mata? Sudah baik-baik saja. Perhatikan istirahatmu setiap hari. Ya, kemana ayahku pergi? Ayah sudah urus keluar RS. Dokter bilang kamu tidak apa-apa. Kamu bisa pulang ke rumah sekarang. Ayah mau rawat kamu, tapi keluarga kami tidak punya uang. Kakak selalu menyalahkan diriku. Aku bisa lihat tembus pandang, ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Sebelumnya, untuk menyembuhkan ibuku, aku kerja di toko. Ini sampah toko yang tidak dibutuhkan. Mungkin ada kesempatan dapat barang murah. Di dalam sini, terdapat sebuah zamrud seukuran kacang buncis. Zamrud ini bisa bernilai puluhan ribu. Batu giok untung cepat. Esok aku jual zamrud ini. Dana awal batu giok siap. Tuan tolong bantu saya untuk menguraikannya. Batu ini. Kabwak. Ini adalah limbah. Batu kristal 300. Tidak ada tawar-menawar. Ah, Tuan. Meski dipotong. Ini emerald kelas atas. Diam saja. Sampah kecil ini menyimpan harta berharga di... Penglihatanku benar-benar akurat. Batu ini ada JD. Serius, kita akan kaya dari batu ini. Tuan, berapa harga batu zamrud ini? Kualitasnya juga sangat baik. Setidaknya beberapa puluh ribu. Kalau ketahui ahli, bisa naik harga. Ah, kawan. Aku ambil batu zamrud ini. Berapa harga yang Anda tawarkan? Tuan, aku kurang paham tentang ini. Kasih harga langsung dong, Yas. Kamu jujur, saya tawar 50 ribu. 0 RB kurang. Aku kasih 8 all RB. Anak, kamu paham aturan. Saya yang memulai penawaran saya. Barang bagus harus dijual mahal. 80 ribu sudah cukup baik. Saya menawarkan 100 ribu. 100 ribu. Song Xiaoya, saya adalah pemilik toko antik. Kenapa kau datang? Kau bawa ponselmu dan transfer uang. Oh, Dapat uang, bicarakan kerjasama. dia mau ngobrol soal kerjasama. Nona Song, Zamrud pasar hari ini. Apakah ditemukan dari sampah kantor? Nyonya Song. Zamrud ini memang diambil dari limbah. Sesuai dengan ketentuan. Limbah sembarangan kena sanksi. Kamu bisa pilih batu mentah ini. Setidaknya kamu sudah cukup jeli melihatnya. Perusahaan punya proyek batu judi baru. Kami membutuhkan talenta seperti kamu. Temukan bahan-bahan berkualitas baik. Kamu dan toko bagi dua. Untung bagaimana? Ini memang jalur yang bagus. Ini ginseng dia. Ini untuk nenek. Semoga nenek segera sembuh. Bagaimana? Saya suka sekali. Hanya saja saya penasaran, kalau ibu saya makan ini, apakah kondisinya akan membaik? Apakah kondisinya akan membaik? Kalau kamu suka, silakan ambil saja. Terima kasih, Nona. Saya harus pergi dulu. Ah, aku lihat orang di gedung seberang. Mungkinkah kekuatan penglihatanku yang luar biasa telah ditingkatkan lagi? Mungkinkah ini berkaitan dengan ginseng ini? Esensi dari ginseng ini telah hilang. Mungkinkah
Baru saja menyerap energinya 1000. Jadi, apakah jadinya? Luangkan waktu sejenak. Kita harus membuktikan lagi. Pak Liu bernama Wu Shuhan. Nona bimbing dia dengan baik ya. Oh, anak muda itu terlihat segar. Baik kalau itu perintah nona besar, maka aku akan mengajarmu dengan baik. Namun dalam dunia perjudian ini jauh lebih dalam. Kamu harus siap menderita. Siapkan dirimu untuk membayar biaya pelajaran. Pak Liu, tenang. Aku akan belajar baik bersamamu. Tidak perlu takut menanggung kesulitan. Mari kita lihat bagian ini dulu. Ceritakan perasaan pertamamu. Apa Liu? Aku tidak melihat apa-apa. Rasanya seperti batu biasa. Ini benar. Berjudi pada batu. Kalau bisa lihat isinya, sekilas perdana masih disebut judi. Ilmu batu asli ini banyak banget. Kulit batu, bunga pinus, kulit ular. Setiap bagian, setiap detail bisa menyimpan misteri. Ambil saja batu ini sebagai contoh. Kulit batu kasar, warnanya kusam. Dari luar memang tidak kelihatan bagus, namun itu hanyalah pandangan awal. Lihat di sini. Ada jejak bunga pinus samar. Meski tidak jelas. Tapi ini berarti ada jade di dalamnya. Namun, ini hanyalah salah satu kemungkinan. Kita harus melihat secara menyeluruh dan menilai berdasarkan faktor-faktor lain. Meski saya bisa lihat langsung, lihat ada giok di batu, namun pengetahuan ini juga kekurangan yang saya miliki. Itu kamu bisa belajar dong. Ini seperti yang dikirimkan Nona. Kenapa tidak ada gelombang energi? Apakah harus menyentuhnya untuk mendapatkannya? Atau mungkin ini hanya palsu? Ada energi. Pemilik, saya membeli ginseng seberat 1.500.000. Anda ingin membeli ginseng ini? Kenapa tidak dijual? Bungkuslah untuk saya. Pindai kode. Aduh. Rupanya memang harus menyentuhnya. Rasa arus listrik yang sudah akrab. Ya benar. Saya bahkan bisa melihat kata-kata di ponselnya. Saya bahkan bisa melihat detak jantungnya dan juga ususnya, pinggangnya, bahkan saluran pernapasannya. Saya jauh lebih akurat daripada CT scan. Proses penglihatan saya kembali ditingkatkan. Tampaknya, semakin lama waktu penggunaan ramuan tersebut, semakin tinggi energinya. Setelah diserap, ramuannya udah nggak berguna. Kita harus segera mencari uang untuk bisa membeli lebih banyak menyerap energi. Batu ini punya bercak pinus samar. Gaya geraknya juga sangat aneh. Batu ini terasa berat. Teksturnya sangat halus. Jade jenis S. Ternyata ini JJS. Bos, berapa harga batu ini? Wah, pandanganmu bagus banget. Harga batu asli ini adalah 5.000. 3.000 bisa? Kalau begitu aku lihat tempat lain. Baiklah. Apakah Anda membutuhkan batu asli gratis? Biarkan saja. Baiklah. Semoga dengan pemotongan kali ini bisa dapat uang banyak untuk herbal. Pasti ada hasilnya. Ini adalah kesempatan untuk mengubah takdir. Hai, bocah ini dapat untung besar. Jenis jade S. Jenis jade S. Pemuda. Berapa harga yang Anda tawarkan? Saya bersedia menerima dengan tulus. Bos, saya tidak paham pasar. Kau tentukan harganya 500.000. Meski ada sedikit cacat, harganya wajar dan adil kok. 800.000. Kakak, saya sudah membelinya. Ini mawar biru dari Rose Shop. Mawar. Nggak ada potongan kan? Aku beli kalau mau dong. Yang mahal mendapat yang lebih baik. Kakku, kamu tidak paham aturan. Ini sangat berharga. Serahkan saja pada mawar biru. Mawar, kau terlalu berpura-pura baik hati. Ini yang aku pilih dulu. Aku juga mengeluarkan 800.000. 900.000. Hari ini aku sudah membelinya. Aku juga mengeluarkan 900.000. 1 juta.
Hari ini aku sudah membelinya. 1.100.000. Aku sudah cukup tahu harganya. Aku harus bertanya pada Pak Liu. 1.500.000. 1.600.000. Aku akan membeli batu ini. Ah, penjualnya sudah pergi. Pak Liu. Ah, kemarin saat pulang kerja, aku jalan-jalan di pasar judi. Pilih batu asli yang runcing. Aku mendapatkan jade jenis es. Tolong lihat berapa harga batu ini. Ah. Wah, Tuhan sungguh luar biasa. Ini giok es berkualitas tinggi. Kau ini benar-benar beruntung, nak. Berapa harga yang kau bayar? 3 juta rupiah, 3 juta rupiah. Ah, aku sudah berjuang puluhan tahun. Nah, keberuntunganmu ini, aku baru lihat. Kali ini, Nyonya, kau tidak salah lihat kan? Kau memang punya bakat ya. Aku akan bertemu dengan guruku. Aku punya kemampuan melihat tembus pandang. Xiao Wu, ayo pergi. Mari kita pergi ke kantor Nyonya. Ah, Lihatlah. Nyonya, kemarin dia dapat barang murah. Lihat berapa nilainya. Xiao Wu, coba lihat untuk Nyonya. Wu Shuhan, ini barangmu yang dibeli 3.000 yuan. Batu mentah yang dibeli Nona kemarin. Benar-benar, aku tidak salah melihat orang. Kamu sangat berbakat. Harga giok ini 120 juta rupiah. Aku menawarkan 120.000 yuan untuk membelinya. Hei bodoh, cepatlah. Nona, kau telah menawarkan harga tertinggi. Segera ucapkan terima kasih pada Nona. 120.000 yuan. Selesai, selesai. Terima kasih Nona. Di dunia bisnis, tidak perlu malu. Keluarkan ponselmu. Uang sudah masuk ke Alipay. 120.000 yuan. Apa Liu? Berkat bantuan Anda, aku baru jual 20.000 lebih. 50.000 ini uang kerja keras. Anda harus menerimanya. Ah, maaf. Jika Anda tidak menerimanya, aku malu belajar darimu sekarang. Ah, baiklah. Baiklah, kalau begitu aku akan dengan berani menerimanya. Adik perempuan. Kakak, cepat kembali. Rumah sakit butuh biaya operasi. Kita usir kucing dari rumah sakit. Adik perempuan, kamu jangan panik. Aku segera kembali. Pak Liu, tagihan rumah sakit. Aku harus segera kembali. Xiao Wu, cepatlah pergi. Ada apa-apa? Telepon aku ya. Kepala Li. Anakku dapat 30.000 besok. Tolong sekali. Kamu tidak bayar. Rumah sakit bukanlah lembaga amal. Baiklah, Pak Wu. Aku tidak akan mati. Ibu, apa yang terjadi padamu? Ibu, Kepala Lin, istriku hampir meninggal. Tinggalkan tempat ini dalam 1 jam. Kalau tidak, laporkan ke polisi. Berhenti. Ini adalah 100.000 yuan untuk menutupi tunggakan tagihan kan? Serahkan lebih awal, tidak ada masalah. Segera minta maaf pada ibu. Kau itu jangan semakin sombong. Meskipun kau kaya, tetap tidak boleh. Kawan, hentikan kemarahanmu. Ibu Anda masih di luar ya. Cepat bantu dia masuk ruang perawatan. Kepala Li. Baiklah, keluarga sudah membayar biaya pengobatan sebelumnya. Pak Zhu ini berhutang biaya pengobatan. Masih begitu saja, kemarahan muda itu wajar. Jangan lagi menyulitkan kami. Dengan menghormati Pak Zhu dan Pak Ku, mari kita abaikan saja hari ini. Tidak, harus meminta maaf. Maka harus menanggung akibatnya. Bagaimana kalian akan tangani pasien lain? Maaf. Ibu, istirahatlah dengan tenang. Ayah, urusan hari ini sudah selesai. Ada 12.000 yuan dalam kartu ini. Kamu ambil dulu dan gunakan. Anakku, dari mana kamu mendapatkan ini begitu banyak uang? Jangan lakukan hal ilegal ya. Ayah, bosnya. Menghargai saya, biarkan saya belajar memainkan judi batu. Saya menghabiskan 3 juta untuk mendapatkan 200.000. Judi batu punya risiko tinggi. Kamu harus berhati-hati ya. Tenang saja. Ayah saya ikut lomba batu. Nanti kita bisa dapat untung besar. Jangan terlalu serius. Jaga kesehatanmu. Tenang saja. Saya akan mengambil langkah yang tepat. Anakku yang baik. Sebesar ini, kalau ada benda berharga di dalamnya, berapa banyak jade yang harus dikeluarkan? Ayo pergi. Ini rahasia. Hanya para senior yang memainkannya. Jumlahnya bisa puluhan juta. Jumlahnya bisa sampai ratusan juta. Tuan Liu dan Nona kecil memanggilmu. Baik, Xiao Wu. Coba jelajahi sendiri. Ingatlah pelajaran yang didapat. Kembali ke kantor. Nona besar ingin bertanya. Baik, Pak Liu, kalian sibuk sekali? Harga naik tajam pada tanggal 5, tanggal 6. Untung sedikit. Sisa semua orang merasa malang. Nomor 2 adalah penipuan pemotongan babi. Catatlah hal ini. Tanggal 9, warna hijau kerajaan. Tanggal 2 dan 3 kaca saudara-saudara kecil. Kamu juga suka judi batu? Ya, Anda Tuan Zhu. Terima kasih kemarin di rumah sakit. Oh, hanya sebuah bantuan kecil saja. Wah, Pak Zhu, kunci pasmu mahal ya. Pada masa Suande dari Tuan Zhu Zanji. Harganya sekitar 6-7 juta. Kamu bahkan bisa melihatnya dengan jelas. Saya suka belajar setengah-setengah, berhati-hati. Itu baik loh. Apa sebenarnya metode yang kamu gunakan itu? Aku belajar mengamati kulit bersama guruku, Song Hua. Metode penggunaan tali ular.
Baru tadi aku menilai dari ini. Ya, semua ini adalah dasar ilmu para pemain judi sangat mendalam. Nanti kita sering ngobrol ya. Oh ya, benar. Kamu jago banget menilai barang antik. Asal teko tembakau apa ini? Oh, teko tembakau ini teko tembakau giok era Qianlong. Ini giok asli dari Myanmar. Jenis giok Huaking yang umum ditemukan. Jenis giok Lau Kengbing. Nilainya sekitar 20 juta yuan. Ah, Shao. Besok pukul 3 sore ada lelang pribadi. Mau ikut? Ya, boleh. Bapak Bagong sudah datang. Seharusnya aku jemputmu dengan mobil. Aku nggak mau naik mobilmu, Song. Wu Shuhan, kenapa kau di sini? Kakek, kalian saling mengenal? Xiao adalah temanku. Besok aku bawa dia ke lelang. Beri dia izin cuti. Katakan, kenapa kau mengenal kakekku? Apakah ada tujuan tertentu? Kita bertemu kemarin di rumah sakit. Ibu saya sedang diperlakukan tidak adil. Dedeng Klik Zoo membantuku. Kakek ini suka membela yang lemah. Lihat saja sudah lama sekali. Apakah ada hasil yang kau dapatkan? Hanya tanggal 9, nomor 2 dan 3 mungkin menarik. Liu butuh nomor 9 dan 23. Hanya kurang nomor 9 dan 23. Ya, Nona. Tanggal 9 ada hijau lembut. Harga dasar 12.000 bisa dapat di bawah 60.000. Hitam 2 dan 3 sulit dinilai. Mungkin akan runtuh. Wu Shuhan, tanggal 2 dan 3. Nomor 9 mungkin punya jade imperial. Tanggal 2, 3 jenis kaca. Kamu ngandalin perasaan doang. Terima kasih atas bantuanmu sekali ini. Catatlah nama buku tersebut. Tanggal 9 adalah Para tamu terhormat. Terhormat, lelang resmi dimulai. Batu asli. Tanggal 9 ini, garis ular kabut. Warna bunga pinus tampak sangat baik. Harga dasar 12.000. Setiap kali ditambahkan 1.500 mulai penawaran. 15.000, 20.000, 20.000. 50.000. Atau mau ikut? Anda mau ikut-ikut? 60.000, 60.000. 65.000. Nona, tak peduli tanggal 9. Ternyata tak ada yang percaya padaku. 65000 selesai. Batu asli nomor 2 dan 3. Harga dasar 30.000. Setiap kenaikan harga minimal 5.000. Karena tak ada yang bertaruh, maka kita 38000. 38000. Selesai. Anak itu lagi-lagi mengandalkan instingnya. Kali ini, mari kita lihat kau anak nakal. Hai kamu. Kau tawarkan 38.000. Kamu tawar 38.000. Liu. Tuan Liu. Perasaan juga penting kan? Rasanya itu penting banget. Pak Liu. Sikap muridmu benar-benar sombong. Guru Liu, muridmu sangat sombong. Mari kita buka mata kita juga. Mari kita buka mata juga. Ya. Ada hijau, benar-benar ada hijau. Lagi-lagi terkirim, kamu itu jagoan. Benar-benar keren. Dulu aku memandang rendah padamu, Pak. Kaca ini setidaknya bernilai jutaan. Ah, pemuda. Aku dari perhiasan Ruixiang. Aku beli giok ini 15 juta. Bahkan jika ingin menjualnya, kata sampai kalian, perhiasan Ruixiang, Nona Song, kenapa harus begitu? karena dia adalah orangku. Kapan aku jadi orangnya? Baik lelang, hari ini selesai. Ayo pergi. Jet itu dibeli atas nama perusahaan. Perusahaan tidak akan mengecewakanmu. 15 juta. Mengakuisisi harta karun toko kami. Bagus sekali, Nona. Sungguh memalukan. Ini untukmu, cukup 12 juta. Jangan banyak bicara, sudah diputuskan. Nanti kerja baik di kantor ya. Jangan keluar untuk kerja. Kapan lelang mulai? Pukul 3, Pak Zhu akan mengantar saya. Aku akan ikut kamu naik mobilku. Namun, mobil itu... Aku akan menelepon kakekku. Pukul 2 pagi sore. Tunggu aku di pintu garasi. Ah, Kakek Lu. Baiklah. cucu perempuan Xiaoya sudah besar. Sudah sebesar ini, kakak Zhu. Ini adalah saudara Xiao Wu. Ya, kakek Lu. Ini adalah Xiao Wu. Ini adalah pemilik rumah Lu Chonghai. Kakek Lu. Baiklah, kamu penting di bawah Tuan Zhou. Silakan masuk ke dalam Nona Song. Aku kirim ginseng busong. Apakah Anda puas? Ini pengasih ginseng 100 tahun. Kakek Lu sedang melakukan lelang. Sudah bisa mulai adalah kan? Baiklah, lelang hari ini resmi dimulai. Saya hanya memberikan sebuah ide awal. Mari kita lihat bersama. Piring porselen mulai 30.000. Qianlong. Dibuat sekitar tahun 1738. Lapisan glasirnya sangat halus. Hiasan yang megah. Nilainya 30 juta. Mangkuk Zulao dari zaman Qianlong. Lapisan glasirnya putih bersih. Hiasannya sangat rumit. Nilainya 30 juta. 50 juta. 70 juta. 10 juta. 10 juta. 13 juta. 15 juta. Penjualan selesai. Tidak menyangka dia akan mengeluarkan uang. Namun, dengan statusnya, tidaklah mengherankan. Lelang barang
Tang Bohu, lukisan asli Jiangnan Chunjing, dibuat pada masa Hongzhi. Berdasarkan tepi karya tersebut, terdapat perbaikan. Nilainya 80 juta. Setelah diperbaiki, nilainya bisa jutaan. Lukisan Zulao ini asli. Berdasarkan tepi karya tersebut, terdapat perbaikan. Setelah diperbaiki, nilai lukisannya semakin tinggi. Yah, aku sudah mengerti. Harga awal 20 juta, 20 juta, 25 juta, 25 juta. 30 juta untuk sekali, 30 juta untuk 2 kali, 30 juta, 50 juta. Kakek cucu suka ambil keputusan penting. Terjual. Ini botol naga. Xiao Wu, coba lihat. Jarum datar yang disambung. Baju besi datar. Bos Wu, kamu sungguh tidak adil. Botol telinga naga ganda ini dari dinasti Tang. Jika ini benar-benar asli, nilainya cukup tinggi. Tapi, nah, Maksudmu ini palsu? botol telinga naga ganda ini disambung. Nah, kamu menghina nama baikku. Apakah kamu sanggup memikulnya? Orangku bilang ini palsu. Benar, Nona Song. Aku bertaruh dengan dia, bukan barang palsu. Dia berlutut dan mengakui kesalahannya. Baiklah, aku bertaruh denganmu. Karena kita akan bertaruhkan. Kedua pihak pasang taruhan. Hanya begitu yang adil. Kami kalah dan kehilangan 10 juta. Lihat karakter Quan. Di alasnya asli. Tapi boten ini jelas sambungan modern. Warna glasir dan teknik pembuatannya. Semuanya salah. Kau bilang ini palsu. Siapa yang bisa membuktikan? Mari kita lihat. Warna dasar botol ini cenderung putih. Teksturnya longgar. Tampak jelas ada bekas sambungan. Kamu harus ganti rugi. Ini adalah barang palsu. Kau kalah dan kehilangan 10 juta. Ambil saja. Kamu benar-benar hebat, kawan. Ah, adik perempuan, kakak. Kau datang. Cepat tunjukkan ponselmu padaku. Gadis itu, kakakmu naik mobil lebih sejam. Kamu biarkan dia istirahat dulu. Kau hanya memikirkan ponsel saja. Ibu sudah lebih baik sekarang. Aduh, kemana ayahku pergi? Kisah ayahmu. Hari ini dia berganti shift kerja. Besok dia libur. Aduh, kan aku sudah bilang padanya. Jangan pergi bekerja lagi ya. Tenanglah dan jaga dirimu. Iya, ayahmu nggak bisa istirahat. Apalagi kamu susah cari uang loh. Adikmu butuh uang buat sekolah juga. Aduh, ibuku, tidak usah khawatir soal uang. Posisi kerjaku ini, gaji dasarnya 8 juta. Jika dilakukan dengan baik, komisi tidak terbatas. Kak, komisi bulan ini berapa? Yah, baru setengah bulan aku kerja. Komisinya sekitar 20.000. Begitu banyak. Kalau bulan ini kamu bekerja penuh, gajinya sekitar 30.000. Sudah cukup. Kak, kamu hebat sekali. Ibu, ini adalah ginseng. Nanti saatnya kamu rebus dan minum airnya. Aduh, anakku. Aduh, anakku. Ginseng ini sangat mahal. Untuk apa menghabiskan uang sembarangan? Aku sudah bilang kan tentang uang. Jangan khawatir, aku akan kerja keras. Aku yakin kamu akan hidup sejahtera. Percayalah padaku. Anakku, ibu tentu saja percaya padamu. Ini tumor ganas kalan. Anakku, kau selalu menatap ibu. Ada masalah apa? Ah, ibu. Aku rasa kamu jauh lebih cantik sekarang. Adik, ibu lebih cantik sekarang. Ya, ya. Anak ini, ibu sudah sakit lebih dari sebulan. Masih bisa membuat ibu bahagia. Ibu. Dalam hati anakku, kamu selalu yang paling cantik. Catatan medis ini, isinya tentang hernia. Tapi yang kulihat adalah tumor ganas. Apa yang harus dilakukan? Dr. Liu. Catatan medis, ibu saya tertulis, namun kondisi medisnya benar-benar berbeda. Khawatir ada masalah operasi. Aku takut operasi salah. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Aku akan dulu. Coba lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dr. Liu. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Diketahui bahwa itu adalah tumor. Rencananya adalah melakukan terapi jarum. Namun sel-sel kanker mungkin telah menyebar. Kami perlu mendapatkan persetujuan Anda. Tidak masalah. Saya yakin Anda dan Pak Ma ada harapan kecil untuk kesembuhan. Saya harus melakukannya. Ini adalah hal yang sangat penting. Kalian perlu berdiskusi dulu ya. Saya setuju. Aku tulang punggung keluarga. Saya akan sebagai pemimpin. Baiklah. Baiklah, saya akan segera mengatur operasi. Perhatikan dan tenangkan emosi ibu Anda. Baik, terima kasih banyak. Baik, mohon bantuan Anda. Ibu pasti baik-baik saja.
Ibu, anakku. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami apa-apa. Hei hei, kakak Han. Ibumu operasi hari ini ya. Kau sengaja mengirimkan salam padaku. Istirahatlah dan temani ibumu. Kau kembali kerja lusa. Kapan kamu jadi begitu pengertian? Ngobrol selesai nanti kirim uang bantuan dari Nona. Jangan menyimpannya sendiri. Bibi membeli suplemen nutrisi. Terima kasih banyak. Hmm. Pak Song biasanya dingin. Tak disangka dia begitu baik hati. Telepon anakmu siapa? Ibu, Unpa, dia adalah sekretaris perusahaan. Nona dengar kamu sakit. Aku ingin dia mengucapkan salam untukmu. Aku temani kamu lagi. Dia bahkan memberiku 10.000 yuan. Sebagai bentuk penghargaan, aku akan membelikan suplemen nutrisi untukmu. Ah, sungguh. Betapa baiknya bos kalian. Kamu harus bekerja dengan baik. Jangan mengecewakan hati orang lain ya. Sudah mengerti, Ibu. Tenang saja, sembuh ya. Jangan khawatir lagi. Nona, aku bawa mereka dan... Bagaimana kondisi ibu? Tidak apa-apa, Nona besar. Operasi berjalan sangat sukses. Terima kasih, Nona besar, atas perhatian Anda. Ada lelang bawah tanah nanti. Kalian siap-siap dulu. Mungkin pergi beberapa hari. Apakah Syuhan ada masalah? Tidak ada masalah. Ayo, bersiaplah. Xiaoya, adik kecilku, lelang kali ini. Ini adalah acara yang jarang terjadi. Banyak barang bagus nih. Mari kita bicara sambil berjalan. Kakek, ada barang bagus di lelang? Lelang ini banyak barang bagus. Banyak bos siap bertindak. Ya, Xiao, ikuti kami. Jangan lari. Baiklah, Tuan Zhu, saya paham. Kakek, di mana lokasi lelangnya? Dengarkan kata-kata mereka di pulau terbesar Danau Angsa. Semua peserta yang hadir tiba kapal besok siang. Jika terlewat, tunggu tahun depan saja. Ah, Aku akan pergi. Aku umur 19 tahun. Aku kagum dengan aula mewah ini. jangan seperti orang bodoh. Kita harus tetap tenang dan bijak. Haha, Xiao Wu. Kota Tang ini benar-benar megah. Pertama kali datang pasti kagum. Namun, di lokasi pameran lelang ini kita tetap harus berhati-hati. Pembicaraan dari Putri Gunung Es, aku harus lebih berhati-hati. Kita menginap di hotel dulu. Besok kita pergi ke Istana Angsa. Malam sebelum pelelangan ini, semua orang harus berada di sini, berkomunikasi, dan berbagi pengalaman. Mungkin kita dapat info barang berharga lebih awal. Yah, kakek selalu. Begini ya. Ya, sudah cukup dunia lelang ini. Hanya seperti ini adalah semua orang mau tahu lebih awal. Memperoleh gambaran yang jelas. Paham situasinya. Dan lagi, lelang ini kesempatan jaringan. Baik, panggil aku jika ada hal. Ah, aku tahu kamu suka barang antik giok. Karena aku dan kakek percaya padamu. Jangan ragu untuk memanfaatkannya. Satu kalimat, besok di lelang ada banyak bos orang yang tak bisa kita lawan. Jadi sebaiknya kita tetap bersikap sederhana. Besok kamu cuma awasi aku tentang keaslian barang tersebut. Sebaiknya kita tidak menilainya untuk... Nona Song, tenanglah. Aku paham maksudmu. Maksudmu, aku pasti akan bersikap sederhana. Aku tidak akan merepotkanmu. Baiklah. Baiklah. Nona Song, tenanglah. Aku paham maksudmu. Aku pasti akan bersikap sederhana. Aku tidak akan merepotkanmu. Baik, tanyakan jika ragu besok. Aku dan kakekku. Jangan terlalu banyak mengungkapkan pikiranmu. Agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nona sangat bijaksana. Waktu sudah mulai larut. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Besok masih ada lelang. Baiklah, kamu sebaiknya istirahat lebih awal. Ah,
Pengalaman menegangkan dari Myanmar. Sekarang di hotel kota metropolitan. Semua seperti sedang bermimpi. Apa kejutan dan tantangan di lelang besok? Ah, Lelang pertama adalah botol porselen hijau dinasti Ming, Cheng Hua. Bentuknya elegan. Teknik pembuatannya sangat presisi. Harga awal 5 juta. Kenaikan harga minimal 500 ribu. 5,5 juta, 6 juta, 7 juta. Diproses hingga era Jiajing. Kualitas kulitnya seperti hijau lemak domba, porselen hijau yang lembut dan utuh. Nilainya 10 juta. Tidak ada perbaikan di bagian dalam. Ini adalah barang asli. 8 juta. Karena penilaian kali ini sangat bernilai. Mari kita lihat terlebih dahulu. saya juga berpikir demikian. Ya, 8 juta untuk sekali. 8 juta untuk 2 kali. 8 juta untuk 3 kali terjual. Harga awal lukisan ini adalah 100 ribu. Setiap tawaran harga, min 10 ribu, 120 ribu, 130 ribu. 150 ribu Zhou Tianqiu. Lukisan Mengji bernilai 350 ribu. Lukisan Lu Ji Xianhe ada di bawah. Nona ini harus membeli itu. Lukisan ini. Karya kaligrafi Zhou Tianqiong jarang diminati. Beli tanpa berpikir panjang. Xiaoya beli sesuai kata Shuhan. 200 ribu, 200, 300 ribu. 500 ribu. Ini sesuatu yang luar biasa. Sudah tidak pernah saya lihat sebelumnya. Pasti harus saya dapatkan. Berani mengincar wanita bibiku, namun belum saatnya juga. 600 ribu. 800 ribu. 1 juta. 1 juta. Hadik. Lukisan ini paling bernilai 300-400 ribu. Kenapa belinya mahal banget? Kakak Ern, 22 tahun. Aku suka gadis itu, belikan untuknya. 20 juta, 20 juta. 20 juta, 20 juta, 20 juta sekali 20. 20 juta 2 kali, 20 juta 3 kali. Selesai transaksi. Aduh. Anak ini benar-benar berbudi luhur, menguasai barang-barang antik. Aku sudah mengenal menantu perempuanku. Semua orang. Ini adalah masa dinasti warisan. Dinasti Bronze. Motif Tauci. Motif roda yang indah. Harga awal 80 juta. Setiap kenaikan harga minimal 500 ribu. 85 juta. 90 juta. Di dalam guci terdapat pola gelap. Ornamennya seperti benda kerajaan, tapi informasinya tidak berharga. Candy ini adalah barang asli. Harganya agak terlalu tinggi. Candy ini merupakan barang langka. Harganya agak terlalu tinggi. Shuhan, bagaimana pendapatmu? Nona besar, aku rasa topi ini agak aneh. Mari kita lihat lagi. 16 juta. Indah Wan ini menawarkan 16 juta. Motif Tautie memiliki sudut-sudut. Ini barang kerajaan berharga. Namun di bagian dalam bawahnya, mengapa ada retakan? Kakak kecil, jika kendi ini benar-benar asli, jika tidak ada masalah, itu 100 juta, nggak berlebihan. Kakek yang Anda katakan itu benar. Nona besar, aku rasa ini aneh. Coba perhatikan lagi. Retakannya begitu halus. Orang biasa tidak bisa lihat itu. Nilai ini akan turun drastis. 2500 ribu. 2500 ribu sekali. 2500 ribu 2 kali ya. 2800 ribu. 3000 ribu. 3000 ribu sekali. 30 juta 2 kali. Guazu ini. Di dalamnya terdapat retakan kecil. Sangat sulit untuk mendeteksinya. Apa yang kamu katakan itu benar. Sangat halus. Tunggu dulu, jangan segera mengumumkannya. Lihat dulu kondisinya. 30 juta terjual di 30 juta terjual di. Jangan ungkap rahasia yang kamu tahu. Kalau tidak, akan ada kegaduhan. Anggap saja tidak ada apa-apa. Aku paham.
Lelang hari ini selesai. Malam ini ada jamuan besar. Sisa 1 jam sampai makan malam. Kalian bisa bergerak bebas sendiri. Tidak usah pergi kau bodoh. Si bodoh maksudmu siapa? Si bodoh maksudnya kamu. Gambar jelek yang kau beli 3 juta kemarin. Kau bukan bodoh. Siapa lagi? Gadis-gadis, jangan ikut campur. Shuhan bukan orang muda. Nonton pertunjukan besar. Manusia. Jangan tertipu oleh penampilan fisiknya. Menurutku aku benar-benar mendapat keuntungan besar. Kau pikir kau ahli pengujian? Gambar jelekmu cuma 500.000. Apakah gambar itu berharga atau tidak? Bukan urusan Cheng Gongzi. Kau jual lukisan ini 3 juta. Aku akan memanggilmu ayah 3 kali. Apa yang kau panggil ayah? Hei. Aku tidak peduli. Kalau kamu kalah, kamu panggil aku ayah 3 kali. Pangeran Cheng, katakanlah yang sebenarnya. Baik. Silakan hadirin sini. Jadi saksi saya, kita akan memberikan bukti. Baik, minta semua hadirin jadi saksi saya. Baiklah, mari kita bersaksi. Mari kita lihat bersama. Lukisan ini, apakah ketebalan kertas Yuan memiliki masalah? Saudara muda, mungkinkah lukisan dalam lukisan? Mari kita lihat lagi penghiasannya. Yang digunakan adalah sutra-sutra alami. Pada zaman dahulu, hanya keluarga kerajaan yang mampu membelinya. Tanda tangan ini terlihat seperti karya Zhou Tianqiu, dan namun sebenarnya gaya melukis dan gerakan garisnya berbeda. Lukisan ayam bertarung ini sebenarnya di dalamnya terdapat sebuah lukisan yang sangat berharga ini. Ini adalah lukisan dalam lukisan. Semuanya selamat datang. Hai semuanya, selamat pagi sahabat kecil. Ini lukisan, biarkan saya melihatnya. Sudah tua, mohon Anda lihat-lihat. Tadi aku terlalu emosional. Kalau memang ada PIP, aku akan habis. Dia begitu misterius. Anak itu benar-benar punya mata yang tajam. Kamu memang punya mata yang tajam. Lukisan ini memang lukisan dalam lukisan. Ini sungguh lukisan dalam lukisan. Anak ini punya mata bagus. Cheng Ziming kini benar-benar dalam kesulitan. Lao Guan, tolong buka lukisan dalam lukisan ini. Berapa harga? Berikanlah harga Anda. Lao Guan, tolong buka lukisan dalam lukisan ini. Berapa harga? Berikanlah harga Anda. Pak Zhu terlalu serius. Lukisan ini memang sangat berharga, karena Anda sudah mengungkapkannya. Ada lagi yang ingin dikatakan demi pandanganmu dan teman kecilmu. Teman kecil, mari kita terima 800.000 yuan saja. Para hadirin, silakan tangan. Lihat, lukisan di bawah ini sangat terawat. Ini karya Lu Ji, lukisan burung bangau. Lu Ji terkenal dengan gaya gongbi berwarna tebal. Komposisi lukisannya sangat rapi. Warnanya sangat kaya dan menawan. Nilainya benar-benar luar biasa. Kakak muda, kau benar-benar memberi kami kejutan besar. Anda sungguh luar biasa. Masih punya kemampuan berapa lagi? Benar, ini memang karya asli Lu Ji. Guru Zhao, lukisan burung bangau ajaib ini saya bersedia membayar 600.000 yuan. Apakah Anda bersedia melepaskannya? Sebenarnya saya dulu mengejek Wu Shuhan. Saya justru berhasil mengabulkan keinginannya. Kemampuan melihat ke dalam tidak sia-sia. Nilai lukisan ini sangat tinggi. Bagaimana pendapat kalian berdua? 600.000 yuan memang cukup, namun lukisan ini memiliki potensi besar. Nanti nilainya mungkin naik. Shuhan, bagaimana pendapatmu? Lagi pula kamu yang pertama menemukan rahasia di dalam lukisan ini. Nyonya, lukisan ini adalah milikmu. Kamu adalah bosnya. Kamu yang bertindak sebagai pemimpin. Baiklah anak muda yang hebat. Hei, bocah nakal. Kejar cucu perempuan dengan gaya. Ayo selesaikan taruhan dulu. Kita kalah. Kita kalah. Chen Gongzi. Saatnya kamu melaksanakan persetujuan taruhan. Nyang.
Kalian benar-benar berani. Nona Song. Tuan Wu. Saya adalah kakaknya, Chen Suiyan. Saya berikan 5 juta untukmu. 5 juta. SD wanita dingin itu akan marah. Kita harus berpura-pura tidak peduli. Pertaruhan hanyalah pertaruhan. Tidak boleh diubah. Adik ketiga terima kalah taruhan. Ayah. Ah. Ayah. Ah. Ayah. Sangat menyenangkan. Sekarang pertaruhan sudah selesai. Lalu, Tuan Wu, apakah Anda bersedia bergabung? Kami dari grup kota. Maaf, dia anggota grup Song kami. Tidak bisa menerima undangan ini. Shuhan, ayo kita pergi. Maaf. Kamu itu anak kecil, tunggu saja. Lama-lama aku akan mengurusmu. Jangan pedulikan. Mereka cuma penasaran gambar dalam gambar. Lukisan Zuhe sangat menakjubkan. Kamu mau simpan atau jual? Ini harus dibicarakan dengan anak muda. Benda ini sangat berharga. Tak sanggup untuk melepaskannya. Gambar ayam aduan menyembunyikan gambar bangau. Hebat sekali. Beruntung sekali. Zhou Lao. Di mana Yushi Conch hari ini? Katanya hari ini banyak orang beli, lain kali saja. Tidak tahu tanggal pastinya. Kakak muda, apakah kamu tertarik? Ayo ikut pestaku nanti. Mungkin kita bisa bertemu. Benar-benar. Itu sangat baik. Aku selalu ingin bertemu dengannya. Benda yang legendaris ini. Lihat betapa tergesanya kamu. Kerang laut bikin kamu terpesona banget. Tidak apa-apa. Dipahat dari jade kaca. Aku juga ingin melihatnya. Julau. Tidak usah mengganggu lagi. Kalau begitu kita akan pulang dulu. Kakai. Dia itu anak muda itu. Aku rugi beli ayam aduan itu. Hasilnya adalah picture in picture. Aku jadi untung besar. Cheng Ziming kalah dalam taruhan. Pasti dia masih menyimpan dendam. Pangeran Chen. Kami memiliki tujuan yang sama. Tujuan apa? Wushuhan. Kami akan bersatu untuk mengajari dia bagaimana cara bersatu. Ini bagus. Biarkan dia menyesal parah. Bapak Wu, sudah lama tidak bertemu. Orang kampungan. Orang seperti ini sebaiknya tidak diusik. Baiklah, Kakek Zhu. Aku juga mau ke pesta kalian. Anakmu ini, kalau mau pergi, pergilah. Besok aku ketemu teman lama. Xiaoya, ikutlah Shuhan berbelanja. Dia sudah dewasa, seperti itu. Apakah perlu aku menemani? Nggak perlu, aku bisa sendiri. Pasti Cheng Zimin. Pertaruhan tentang pertandingan ayam sebelumnya. Anak ini dendam sama aku. Anak itu, kau juga dapatkan hari ini. Berani melawan aku? Kau berlagak sombong, ya? Penahanan ilegal itu melanggar hukum. Lepaskan aku. Kalau tidak, keluarga Chengmu tidak akan bisa menghindari sanksi hukum. Lepaskan aku atau keluarga Chengmu tidak akan bisa menghindari sanksi hukum. Semua akan menjadi tahanan. Masih berani bersikap keras? Saat sebelumnya kau membuatku merasa malu, aku balasmu 2 kali hari ini. Kau yang harus bertaruh. Siapkan dirimu untuk kalah. Lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kau masih bisa membuat kekacauan besar. Pangeran Chen, jangan terlalu berlebihan. Ayo, pergi saja. Yah, bukankah kau sudah cukup mampu? Kembali gila. Berani menggangguku. Keluarga Song dan keluarga Zhu. Aku tak akan memaafkanmu. Nona Song adalah teman saya. Bapak Zhu juga selalu melindungiku. Kamu, keluarga Cheng, apakah kalian berani menyakitiku? Jangan takut dengan mereka. Kalau kau tahu apa-apa, lepaskan aku. Kalau tidak, keluarga Song dan Zhu akan mencarimu. Aku akan buatmu menderita parah. Mari aku pikirkan. Pria muda Chen, dia benar. Urusan penting. Diamlah.
Wushuhan dan... Bagaimana dengan kakekku? Mengapa mereka tidak ada di sini? Hanya kamu dan pria tua itu dioperasi sekarang. Itu adalah kakekku. Apakah dia dalam bahaya? Hanya patah tulang, tidak berbahaya bagi nyawa. Bagaimana dengan Wushuhan? Kenapa dia tidak ada di sini? Yah, pasti Cheng Siming, Hu Zhongkai menangkapnya. Tidak ada orang lain di sini. Kawan-kawan polisi, dia diculik. Pada saat lelang hari itu, Cheng Jimin, dan mereka dari yang masuk. Kakekku ingin agar semua aman. Paman Hai juga harus selamat. Tolong, temukan dia. Dan Baiklah. Kau bilang aku sudah dibuang lenganmu, atau mungkin kakimu yang sudah dibuang, hanya karena kalah dalam taruhan. Dengan terang-terangan memanggil ayah 2 kali, hanya ingin tanganku dan kakiku. Anak ini benar-benar jahat. Pria ini, Cheng Gongzi. Tanganku dan kakiku sangat berharga. Bagaimana caranya kamu setuju? Kita baiklah. Saya lihat kamu paham barang antik. Kamu cukup ahli soal ini. Besok. Makam kerajaan, pinggir kota. Bantu saya melihat lebih jauh. Tolong bantu saya menambah wawasan jika aku bisa melihat dengan jelas. Aku patahkan satu kakimu. Kamu benar-benar membantuku. Aku akan membebaskan kamu. Tidak masalah. Kedua orang lainnya juga harus dibebaskan. Katakan saja, Nona Song dan Pak Cheng. Mereka sedang berada di rumah sakit. Percakapan mereka sungguh menarik. Apakah kamu percaya atau tidak? Lao Hu sudah pergi. Ayah ya, apa ya? Lao Ju pernah menyebutkan makam kerajaan misterius pada... Barang ini tidak jelas asal-usulnya. Dengan kekuatan penglihatan saya masih harus cari kesempatan kabur, lalu mengajarkan pelajaran kepada Cheng Xi. Shuhen, di mana kamu berada? Jangan sampai ada apa-apa padamu. Dokter, bagaimana kondisi kakek saya? Operasi berjalan dengan sukses, tapi butuh istirahat lama ya. Terima kasih. Apakah ada kabar tentang Wushuhan? Kami sedang melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Saat ini belum ada kabar pasti. Namun kami akan segera menemukan dia. Jangan diam dan tunggu saja. Saya telah menghubungi keluarga Song. Saya akan menemui dia sendiri. Aku kira wanita ini baik. Tidak disangka. Kakak adik ini sama saja. Bapak Wu, saya sangat menyesal. Kami mengundang Anda seperti ini. Permohonan maaf tidak akan membantu. Penangkapan saya hanyalah keputusan sementara. Pada awalnya, kau ingin menghukumku dengan keras, bukan? Tepat sekali dalam situasi yang penting. Kau menghina adikku, itu mempermalukan keluarga Chen kami. Namun setelah kami melakukan penyelidikan, kau memang pandai menghargai barang-barang antik. Kami putuskan kamu urus rokok sementara. Setelah semua selesai, kami akan membebaskanmu dan ganti rugi moralmu dan Apakah kalian tidak takut ditangkap polisi? Apakah kalian tidak takut ditangkap polisi? di tempat seperti Kyoto ini, tak ada yang berani ganggu keluargaku. Hari ini kamu adalah apa? Ada Tylee. Wah, apa itu? Semua orang silahkan tenang. Produk-produk kami semuanya baru saja diproduksi. Sedikit kotor. Memiliki bau yang agak kuat. Jangan khawatir. Semuanya. Barang pertama kami yang dijual adalah kait kiok kepala naga. Harga awal 10.000 yuan. Setiap kenaikan harga minimal 1.000 yuan. Kait kiok ini bentuknya kuno. Motif naga bergerak dengan lembut. Kepala naga tampak begitu hidup. Ada bekas perbaikan noda di bawah 10.000, 11.000, 12.000, 13.000. 13.000 satu kali, 13.000 dua kali. 13.000 tiga kali penjualan selesai. Apakah kalian melihatnya? Mangkuk giok putih seperti lemak domba. Harga awal 30.000. Setiap kenaikan harga minimal 10.000. Saya menawarkan 31.000, 30, 3.000, 30, 5.000,
Ini giok lemak kelas atas. Kotoran di mangkuk ini tidak normal. Ini replika modern berkualitas 35.000 sekali. 35.000 dua kali. 35.000 tiga kali. Jualan selesai. 35.000 sekali. 35.000 dua kali. 35.000 tiga kali. Penjualan. Lelang barang berikutnya. Mari kita lihat semua. Barang ini harga awal 50.000. Setiap kenaikan harga minimal 10.000. Cermin perak berlapis emas. Dari dinasti Tang kuno, harga pasar 80.000. Kamu sudah lihat ada yang aneh? Katakanlah segera, kalau tidak, kaki Anda akan terpotong. Kakak tiga, jangan bersikap kasar. Jangan mengganggu Pak Wu. Pak Wu, bagaimana menurutmu cermin tembaga ini? Cermin tembaga dengan hiasan mutiara perak. Kamu yakin ini bukan tipuan? Tuan Chen, jika tidak percaya, saya juga tidak bisa memaksakan diri. Saya percaya pada Anda. 60.000? 70.000 di. Wushuhan sangat yakin seperti itu. Cermin ini pasti berharga. Jangan takut, harus tampil di depan kakak. 100.000. Cermin ini harganya 800.000. Apakah keluarga Cheng akan menahanku? Kakak Long dan Duzi. Situasinya jadi semakin rumit. 150.000. Astaga, Ibu Luole. Bagaimana bisa biarkan orang Jepang masuk? Apa yang dipikirkan kakak Dausha? Kak, ini undangan dari Long. Nona Cheng. Kakak Long sangat hebat. Jangan terlalu banyak bertanya. Kak Long bukan yang bisa ditanya. Long Ge putra sulung keluarga Du. Tak ada yang berani ganggu Kyoto. Keluarga Cheng pun juga was-was. Kali ini kedalaman ceritanya semakin dalam. 180.000. 200.000. Menurutmu, di mana batasnya? Nona, berapa untung yang kamu mau? Jika dikali 2 kali lipat dalam angka ini 280.000. 300.000. 350.000. Nona ini 350.000. Apakah masih ada tambahan harga? 350.000 untuk sekali, 350.000 untuk 2 kali, 350.000 untuk 3 kali. Penjualan selesai. Selanjutnya, harus lepas dari kendali keluarga Cheng. Sebaiknya seperti yang Anda katakan, cermin perak naik nilai. Nona, tenanglah. Barang ini setidaknya bernilai 800.000. Pengiriman harus dilakukan dengan tepat. Menggandakan nilai tidak sulit. Pada lelang barang-barang bermacam-macam, keluarga ini tak mau masalah. Daya tarik keong itu aneh. Lelang berikutnya adalah hantu konch, harta kerajaan Jin Barat. Harga awal 5 juta, setiap kenaikan harga minimal 10.000. Di dalamnya, ternyata ada peta harta karun. 6 juta. Nona Cheng. Kerang ini benar-benar luar biasa. Foto ini pasti bikin untung besar. 6.500.000. 9 juta, tidak dikat. Liu Lei tua, nilai 10.000. Orang kita ingin ambil harta karun. 10 juta, 10 juta, 15 juta. Nona Cheng. Kerang ini harta tak ternilai. Pasti sangat baik jika kita membelinya. 17 juta. 17. 20 juta pula. 21 juta. 23 juta. Ya. Nona kami berkata, aku ingin cek keaslian kerang ini. Bisakah Anda tunjukkan kepada kami? Nona Cheng, tolong. Nona Cheng, tolong. Tidak masalah. Harta karun, Kaisar Wei, dikembalikan ke Dongying 35.000. Ini. Orang-orang kita memang benar-benar jahat. 35.000 sekali. 35 juta. 2 kali ya. 35 juta 3 kali. Penjualan selesai. Apa yang sedang terjadi?
Mungkinkah ini palsu? Bagaimana mungkin? Semua sudah diperiksa, benar kok. Mungkin ini adalah kerang laut ini sudah lewat badai berat karena baru saja ditemukan. Struktur internalnya tidak stabil, terpengaruh oleh lingkungan saat ini. Oleh karena itu akhirnya meledak. Kalian ini penipu, kalian harus memberitahu saya. Kembalikan cincinku padaku, bisnis kita butuh bayar tunai. Barang yang telah Anda beli sendiri, kamu cuma tanggung jawab sendiri. Jangan sembarangan berbuat seperti itu. Kami juga bukan yang mudah diganggu. Utang ini akan kami bayar. Tapi kalian masih belum selesai, kalian belum. Diamlah, jangan ribut lagi. Saat beli barang kondisinya bagus, tetaplah baik-baik saja. Orang keluarga Cheng menyentuhnya. Barang pun mulai bermasalah. Mari biarkan Nona Cheng memberikan penjelasan. Orang keluarga Cheng menyentuhnya. Barang pun mulai bermasalah. Mari biarkan Nona Cheng memberikan penjelasan. Dia yang paling dekat. Mungkin dia yang menyebabkan masalah ini. Dia bukan orang kami. Kita cuma cek asliannya. Saudara Leng, masalah ini memang terasa aneh. Tapi ini atas perintahku. Asal-usul kerang ini masih belum jelas. Kejadian ini bukanlah yang kami harapkan. Tuan Long, begitu sombongnya menjadi anjing peliharaan bagi orang Jepang. Begitu berani juga. Saya sangat mengagumi Anda. Siapa yang berani begitu? Jangan bicara seperti itu. Di sini, tidak ada Su Yao. Kamu harus mandiri saat berbicara. Jangan pikir keluarga Su punya kekuatan. Kamu bisa berkata-kata sembarangan di sini. Saya tidak bohong, Tuan Long. Lelang bawah tanah itu ilegal. Kamu tidak menangani masalah dengan adil. Kamu bahkan ingin menyerang keluarga Cheng. Hanya karena menerima uang orang Jepang, ingin jadikan keluarga Cheng kambing hitam. Nona Su. Terima kasih atas keberanianmu. Namun, seperti yang dikatakan Tuan Long, keluarga Chen tidak akan lari. Hanya ingin penyelesaian yang adil. Long Er pakai kekuatan Du. Hari ini tidak bisa dibiarkan. Kakak Daga, kamu adalah pembawa acara lelang. Katakanlah dengan jujur, jangan takut ada yang mengancam. Pesan Nona Su memang benar. Dia lihat kerang giok. Dia tidak menggunakan sihir apapun. Kalau anak ini benar pakai sihir, tak akan dikendalikan oleh saudara Cheng. Shanqi tidak perlu membela diri. Masalah hari ini belum selesai. Aturan untuk Xiaolong adalah aturan. Semua orang tidak boleh bergerak. Semua orang, berdirilah. Semua orang tidak boleh bergerak. Semua orang, berdirilah. Polisi, aku diculik oleh Cheng Ziming. Hai omong kosongmu itu, jelas kamu yang salah. Diamlah, ngomongnya di kantor polisi nanti. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Nona. Sekarang, masalah ini sudah jelas diselidiki. Kembali ke kantor polisi. Kerjasama, tunggu saja di sini. Ini belum berakhir. Kakak Long, aku menasihatimu. Jangan sering main sama orang Jepang, agar tidak menyakiti diri sendiri. Bawa dia pergi. Jangan khawatir, ada keluarga Song di sini. Mereka tak berani apa-apa. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan khawatir, ada keluarga Song di sini. Mereka tak berani apa-apa. Terima kasih atas perhatian Anda, Nona. Namun, bagaimana dengan Pak Zhu? Kakeknya hanya mengalami patah tulang. Saat ini dia belum bisa berjalan. Oh, semua masih baik-baik saja. Itu bagus. Oh ya, Cheng Ziming, kenapa mereka menculikmu? Apa? Karena kalah taruhan. Peta harta di kerang giok. Tidak bisa dikatakan terlalu menakjubkan. Tidak ada yang percaya. Cheng Zimin. Karena kalah taruhan, maka dia pun merasa dendam. Dia menculik saya. Dia tahu saya paham barang antik. Jadi dia membawa saya ke lelang untuk membantunya menemukan keuntungan. Orang-orang ini sungguh tidak pilih cara. Oh, ada sesuatu istimewa di lelang? Semua itu hanyalah barang-barang antik biasa. Namun penawaran sangat sengit. Baik, aku bawa ke kantor polisi. Buka belenggu tangannya. Baik, ayo pergi. Aku diculik Cheng Zimin ke lelang. Lalu biar aku lihat barang antiknya. Kemudian konflik pun meletus. Polisi pun datang. Buku catatan sudah selesai. Semua prosedur sudah saya uruskan untukmu. Ayo pergi. Terima kasih, Nona. Sudah berangkat, Pak Polisi? Xiaoya. Ini Wu Shuhan, bukan? Shuhan, ini pamanku. Pak Direktur Zhu, apa yang membawamu ke sini? Datang menjemput keponakan saya. Nggak perlu, nggak usah masuk duduk. Xiaoya.
Ayo pergi ke rumah sakit, kakekmu. Shuhan, ayo kita pergi bersama. Kakekku juga ingin bertemu denganmu. Tidak terlalu cocok ya. Haha. Mari bersama Xiao Wu. Untung kamu ada di samping Xiao ya. Baik, terima kasih Pak Menteri Zhu. Kakek, bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik, kakiku ini nggak bisa gerak. Cukup merepotkan. Kakak muda, apa kabar? Tidak apa-apa, kan kakek Zhu? Saya baik-baik saja. Anak laki-laki keluarga Cheng terlalu berlebihan. Bahkan menculik orang. Pada kekuatan lain campur tangan. Kekuatan lain mengarah pada keluarga Du. Entah seberapa banyak yang dia ketahui. Air di Kyoto semakin keruh. Shuhan, kamu harus berhati-hati dalam bertindak. Aku tahu, kakek Zhu. 10 juta ini hadiah dari Xie. Kamu paham maksud lukisan bangau itu? Harus diterima. 10 juta ini hadiah dari Xie. Kamu paham maksud lukisan sepuh kran? Harus diterima. Terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya. Baiklah, terima saja. Ini adalah niat dari kakek saya. Kalau bukan kamu yang menemukan picture in picture, kita tidak akan bisa mendapatkan. Kalau begitu saya akan menerimanya. Terima kasih, Pak Zhu. Beginilah seharusnya. Nona, Anda mencari saya. Yah, duduklah. Sudah cukup melihatnya? Tidak. Bukan itu maksud saya. Shuhan, kita akan adakan lelang di Shuanya District. Kami butuh banyak perhiasan giok antik untuk meningkatkan citra perusahaan. Lihat hal unik. Tenanglah, Nona. Saya pasti akan selesaikan misi ini. Kali ini, jangkauan pencarian kita luas. Waktu terbatas, tugas yang berat. Saya mau ke pasar antik. Nanti kita pindah ke tempat lain. Bagaimana menurut Anda? Apakah bisa? Yah, rencana ini masuk akal. Namun Anda harus tetap memperhatikan keselamatan. Terutama pasar yang campur aduk. Jangan sampai tertipu oleh orang-orang. Lelang ini penting buat perusahaan kita. Kualitas barang. Pastikan selalu jaga keamanan. Tenang saja, Nona. Saya sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Aku akan menyaring dengan cermat. Barang bagus, ayo segera berangkat. Laporkan apapun padaku segera. Baik. Akhirnya kita akan mencari harta karun. Rasa senang dan tegang sekali. Secepat mungkin, mari kita berangkat. Laporkan padaku jika ada hal baru. Baik. Akhirnya kita akan mencari harta karun. Sedang gembira sekaligus tegang. Aku dengar kamu akan membeli sesuatu. Kemana kamu akan pergi terlebih dahulu? Aku mau ke pasar. Bagaimana denganmu? Aku akan menuju ke utara. Aku cari barang buat ngawasin ini. Tidak masalah, kamu sudah berpengalaman. Tentu saja bisa. Kita juga harus berusaha lebih keras. Baiklah. Baiklah. Nona, aku pesan tiket pesawat. Aku mau lihat pasar Jade Pingdong. Barang bagus Asia Tenggara di Pingdong. Namun, banyak penipuan. Hati-hati, Nona. Tenang saja, Nona. Aku pasti akan berhati-hati. Hai Kakak Long. Apa urusanmu dengan aku? Tidak bisa beli telur teh. Lagi pula kau ikut campur. Dengar baik-baik. Jika batu ini berisi hasil bagus, 1 juta di kartu saya milikmu. Kalau salah kamu bayar 1 juta. Demikianlah, batu-batu ini bisa menghasilkan bahan bagus. Semuanya akan menjadi kemenangan bagi. Demikianlah, batu-batu ini bisa menghasilkan bahan bagus. Semuanya akan menjadi kemenangan bagi. Iya, apapun yang kamu keluarkan, jenis is atau jenis beras ketan dan kamu kalah. Berikan 1 juta padaku. Hei, orang daratan, otakmu nggak masalah? Begitu banyak batu mentah. Dengan begitu banyak batu asli ini, bagaimana mungkin? Semuanya hanyalah limbah. Ini semua sampah. Semua batu asli ini adalah limbah. Dia juga harus gulung tikar. Dia juga harus kehilangan semua keberuntungannya. Pak Ketua, mereka bertarung pada kualitas batu mentah. Karena kalian mempercayai saya akan menjadi saksi. Namun, kalian berdua harus menepati janji. Jangan berubah pikiran. Baiklah.
Baiklah. Bos, buka batu itu. Tidak ada bahan. Orang daratan ini punya mata tajam. 3 potong berturut-turut semuanya adalah limbah. Mungkin ada barang bagus. Coba lihat lagi. Pemuda ini bahkan tahu semua 5 itu limbah. Aku sudah tahu hasilnya. Aku pasti menang taruhan ini. Masih ada 1 batu mentah. Jika tidak dibuka sekarang, langsung mengakui kekalahan. Aku terima 300.000 doang. Bagaimana? Lakukan saja kekalahan 30.000. 6 potong sebelumnya semuanya limbah. Yang di belakang juga pasti sama. Kalau tidak, rugi 100 juta besar. Mungkin yang terakhir itu berharga. Benda seperti giok ini, seberapa akurat yang dikatakan itu? Kalah 1 juta, menang 3 juta, aku akan kehilangan semua keberuntunganku. Jangan memicu masalah. Jangan mati sia-sia. Trikku ini buatmu bingung. Mainlah dengan santai. Buka. Aku akan menghancurkan seluruh trakea. Benua ini benar-benar luar biasa. Shh. Akun yang pertama meremehkan. Presiden Ma, asalkan dia tidak diskriminasi orang Tiongkok. Tolong beri aku maaf. 1 juta. 1 juta. Aku bisa tidak membutuhkannya. Ambil batu untuk ganti. Bolehkah? Terima kasih. Terima kasih. Taiwan dan benua adalah satu keluarga. Aku meminta maaf padamu. Kedepannya, kau adalah saudara kandungku. Benua adalah satu keluarga. Aku meminta maaf padamu. Kedepannya, kau adalah saudara kandungku. Guru, lepaskan bagian ini. Aku cari kaca hijau raja. Keberuntunganku sungguh luar biasa. Kakak, terima kasih. Cepat sekali mengubah wajah. Sudah mengakui kesalahan. Aku kasih kamu makan pemuda. Luar biasa. Bukan hanya memiliki pandangan yang unik, tapi juga memiliki hati yang lapang. Kamu harus beri orang jalan keluar. Benar-benar luar biasa pemuda seperti kalian. Ketua Ma, Anda terlalu memuji saya. Kita semua rekan sekerja. Tinggi dan rendah saling bertemu. Jangan lakukan hal yang ekstrim. Terlebih lagi aku datang ke sini, terutama untuk mencari barang-barang bagus. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Baiklah. Ini akan membawa hasil yang besar. Kami lebih percaya diri di lelang. Kita harus segera mencari harta karun. Waktu kita sangat terbatas. Saudara, untungnya hari ini ada kamu. Jika butuh bantuan, bilang saja. Kamu bisa bicara saja. Kak Aikun, tolonglah, Kak. Nanti tolong jaga aku ya. Aku mau keliling pasar lagi. Kamu tahu yang bagus di mana? Cari beberapa barang yang bagus lagi. Cari sumber barang bagus. Tolong beri aku petunjuk arah. Tidak masalah, saudara. Pasar ini sudah sangat akrab bagiku. Nanti aku akan menemanimu pergi bersama beberapa pemilik toko. Mereka semua dekat denganku. Aku akan membawamu ke sana. Kamu pasti menemukannya di sana. Barang-barang yang kamu cari. Baik, kau itu tidak menjalankan usaha kios. Kenapa kau jalan-jalan di sini saja? Kak Adong, ini adalah saudara saya. Datang dari daratan. Ayo lihat barang bagus di kiosmu. Akun benci orang Tiongkok daratan. Kakak memperlakukan adik sebagai saudara. Hari ini cuacanya berubah. Saudara, apakah nama Anda Tama? Kak Adong, sebut saja saya Ahan. Baiklah, Ahan, saudara. Di sini saja ada banyak sekali barang bagus. Karena kamu saudara Akun. Selama Anda tertarik pada barang-barang tersebut, saya akan memberikan potongan sebesar 20%. Ini bagian dalam ding kecil. Berbagai pola kuno. Pasti barang antik berharga. Kita akan mendapat bukti. Kak Adong. Guci kecilmu ini kelihatan lucu banget. Bagaimana cara menjualnya? Saudara Ahan, pandanganmu bagus. Benar-benar bagus sekali.
Ketel kecilku ini salah satu barang andalan toko. Setidaknya sekitar 500.000 dolar Taiwan. Tapi karena kamu saudara akun, 400.000 dolar Taiwan untukmu. Kak, Adong. Harga ini memang agak terlalu tinggi. Aku cuma orang awam, beli untuk main sendiri satu. Ah, lihatlah dirimu. Harga ini bisa lebih murah. Aku bisa mempertimbangkannya untuk membelinya. Baik, kita mundur masing-masing sedikit. Bagaimana kalau 300.000 dolar Taiwan? Baiklah. Baiklah. Mengingat kebaikan akun-akun 300.000 dolar Taiwan untukmu. Harga ini, aku benar-benar menjual dengan kerugian. Memang begitu. Gak bisa tolak niat ke akun. Benar kan? 300.000 saja ya. Topi ini pasti memukau di lelang perusahaan. Besok. Kembali ke Provinsi Selatan. Nona besar. Wu Shuhan menelepon. Hari ini terbang ke Provinsi Selatan, membawa 2 benda berharga yang langka. Kapan Anda tiba hari ini? Pada pukul 3 sore. Siapkan mobil untuk menjemputnya. Nona besar, lakukan sesuai yang saya katakan. Nya. Aduh. Kapan aku bisa seperti ini? Sudah begitu tingginya, masih ada wanita cantik yang menjemputku. Nona, kamu datang jauh jemputku. Jangan berpura-pura baik hati. Ini demi menghormati benda berharga itu. Ayo pergi. Cepat keluarkan barangnya. Tubuhmu belum sempat terasa hangat. Pola hewan raksasa ini sangat indah. Wu Shuhan, kamu telah memberikan kontribusi besar di pameran lelang. Pasti akan menjadi kejadian yang menarik. Ini semua berkat bimbingan Noni dan Paman Liu. Aduh, di pasar Giok Pingdong. Dibeli dari seorang warga Pingdong. Harganya 30.000. 30.000? Itu sangat. Satu buah saja harganya 10.000. Ah, Noni, bagaimana rencana untuk pameran lelang? Lakukan lelang khusus. Undang para kolektor dan media. Buat kehebohan. Tingkatkan popularitas Xuan Yaju. Buat laporan penilaian, cetak brosur promosi, jelaskan secara rinci latar belakang sejarah. Benar kan? Ide yang bagus. Mari kita serahkan urusan ini padamu. Pastikan tugas terlaksana dengan baik. Mari, lihatlah. Laporan penilaian dari Noni sudah siap. Ya, lanjutkan. Bagus. Kerja kerasmu. Sudah seharusnya, Noni Chia. Ada lagi yang perlu diperintahkan. Waktu lelang semakin dekat. Ada hal penting mau bicara denganmu. Lelang ini penting buat perusahaan kita. Jangan sampai terjadi kesalahan sama sekali. Noni, tenang saja. Aku pasti akan berusaha sepenuh hati. Kakak muda. Perjalanan kali ini sangat menyenangkan. Halo Pak Zhu. Aku dengar 2 barang lelang ini adalah yang kamu temukan. Ceritakanlah padaku, bagaimana kamu menemukannya? Pak Zhu ini cuma kebetulan. Aku ditugaskan putri cari batu asli. Di pasar Pingdong, aku berhasil menemukan barang ini. Aku membelinya dengan harga 30.000. Ini ding kecil. Ini sangat langka. Kamu benar-benar jeli dalam menilai sesuatu. Kali ini aku pasti bersinar. Terima kasih atas bimbinganmu. Aku bisa menilai dengan tepat. Gua kecil itu sangat penting. Nah, tahap pameran dan pengamanan harus aman. Aku sudah berdiskusi dengan berbagai departemen. Penataan pameran, lampu dan pengamanan pun sudah dipersiapkan dengan matang. Kali ini penting buat reputasi perusahaan. Sukses dapat status industri lebih tinggi lagi. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Aku tak akan mengecewakanmu dan Nona. Mari kita periksa kembali jalur patroli. Pengurus kami bertugas berdua. Tenang, semua sudah siap. Saat memperkenalkan botol tao, pastikan cahaya lampu tidak terlalu terang. Sudah kami sesuaikan. Asisten saya, kamu pakai baju formal hari ini. Pak Song, silakan masuk. Kakak muda, setelan jasmu?
Ini benar-benar kakakmu bahkan terpesona. Mawar hitam ini sungguh menakjubkan. Kakak cantik. Silakan masuk ke dalam ruangan. Hati wanita sulit dipahami. Para tamu terhormat, selamat datang di tempat kami, pameran lelang grup Song. Mari bangun pesta seni dan kekayaan. Barang pertama yang dilelang, barang hias dari batu giok. Harga awal 10 juta. Setiap kenaikan harga minimal 10.000. 11 juta, akad 12 juta, 13 juta, 15 juta, 18 juta, 25 juta, 25 juta sekali lelang, 25 juta, 2 kali, 25 juta, 3 kali transaksi berhasil. Perhatikanlah situasi di lokasi. Juga perhatikan reaksi nona muda. Harga beli barang hias giok ini masih cukup wajar. Ada apa dengan ini? Nona, ada laporan barang curiga. Departemen terkait sudah datang. Jangan panik, kita punya dokumen resmi. Mungkin ada yang berusaha mengacaukan keadaan. Selamat siang Pak Pimpinan. Selamat datang. Kami telah melakukan peninjauan sendiri. Izin dan dokumen terkait. Mohon untuk diperiksa. Dokumen ini tidak bermasalah sekarang, tapi koleksi belum bisa dilelang sekarang. Kami akan sepenuhnya bekerja sama. Hubungi kami kapan saja ya. Ya. Para tamu yang terhormat, pengantar waktu istirahat 10 menit. Tersedia minuman dan camilan. Silakan nikmati. Wah. Ayo. Minum secangkir teh dulu. Harus kita cari dalangnya. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Pameran lelang tetap harus berlanjut. Kita tidak boleh kehilangan arah. Kakek, kenapa Anda datang? Ku dengar ada masalah di lelang. Mari kita lihat. Sahabat sekalian, akan lelang kali ini mengalami sedikit kecelakaan. Mohon maaf atas kejadian ini. Grup Song selalu berpegang pada integritas. Setiap barang lelang punya nilai, meski 2 barang tak bisa dilelang. Masih banyak barang berharga lainnya. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Para tamu terhormat. Ini batu Gyokuta berkualitas tinggi. Karena teksturnya yang halus. Warnanya merata, harga awal 20 juta. Setiap kenaikan harga minimal 200.000. Silakan berikan tawaran. 22 juta, 2 juta. 24 juta. Dan lah, 28 juta 200. 35 juta, 45 juta. 500 juta. Penjualan selesai. Xiaowa serahkan ini pada juru lelang. Kakek, ini adalah harta kamu. Xiaoya, kamu selesaikan tugasmu dulu. Jangan seperti beberapa orang, hanya pandai mengoceh. Terima kasih, keluarga mertuaku. Baik buruknya keluarga Song. Aku sama sekali tidak peduli. Kalau bukan karena cucu perempuanku, aku bahkan tidak akan datang. Lao dan Tua Song Gup. Pasangan yang suka bertengkar tapi akrab. Tamu undangan yang terhormat. Selanjutnya, lukisan burung bangau Luci. Harga awal 5 juta. Setiap kenaikan minimal 200.000. 5 juta, SD 10 juta, 15 juta, 20 juta, 20 juta, 30 juta. 35 juta, 40 juta. 50 juta, 60 juta. 61 juta, dis 63 juta. 60 juta, 30 juta, 1 kali 63 juta, 2 kali 63 juta, 3 kali terjual. Hahaha, Shuhan. Saya akan pergi dulu ya. Ayo pergi, ya. Hai. Nona Shuhan jatuh sakit, sedang dibawa ke rumah sakit Soujeng. Hai. Nona Shuhan jatuh sakit, sedang dibawa ke rumah sakit Soujeng. Biar aku masuk. Aku ingin bertemu dengan cucuku. Tuan yang baik, tolong jangan mengganggu kami saat konsultasi. Ya.
Perhatikan Shuya sebelumnya. Apa ada yang tidak sedap badan? Beberapa waktu lalu, dia masih berusaha tegar menangani urusan-urusan. Aku suruh istirahat, dia tidak mau. Tadi tiba-tiba dia pingsan. Semua karena aku yang tidak menyadari ia terlihat aneh. Dokter, cucuku, bagaimana keadaannya? Cucu saya mengalami pingsan akibat kelelahan dan perubahan emosi. Saat ini kondisinya stabil. Tapi kita masih perlu mengamati pengobatan. Jangan bekerja keras lagi ya. Xiaoya, segera bangun. Aku tidak akan membiarkanmu lagi lelah. Ayo Xiaoya. Sayangku. Akhirnya kamu sadar juga. Kakekmu hampir gila. Kakek Shuhan. Di mana aku sekarang? Ini adalah rumah sakit. Cukup istirahatlah. Perusahaan masih menunggu kami. Cepatlah. Jangan terburu-buru. Cepatlah. Cepatlah. Ayo. Minum lagi. Kamu masih berani datang? Kamu yang menyakiti Xiaoya. Seperti ini. Xiaoya juga adalah cucu perempuanku. Apakah kamu lihat usahaku? Kamu memang tidak menjaga dengan baik. Kamu yang membuat putri keluarga kami. Pergi. Aku akan memukulmu lain kali. Aku ingin mengatakan padamu. Xiaoya. Sayang. Ya, baiklah. Dokter, bagaimana keadaan Nona besar? Nona Song bukan cuma lelah biasa. Ini malformasi pembuluh darah otak langka. Kelelahan dan fluktuasi emosi. Hanya sebagai pemicu. Kami masih perlu mengamati lebih lanjut. Masih perlu penelitian lebih lanjut. Kami harus menemukan solusi pengobatan. Dekan, apapun biaya, kami tetap harus menyelamatkan putriku. Mengenai malformasi pembuluh darah otak, sangat jarang terjadi. Kita belum punya obat penyembuh total. Kami hanya bisa memperlambat perkembangan penyakit. Dokter, tidak ada cara lain. Kami harus merawat cucu perempuan kami. Antar Xiaoya ke luar negeri. Nona Song sekarang lemah. Jika harus menempuh perjalanan jarak jauh, kondisinya akan semakin memburuk. Aduh, semua ini salahmu. Semua hal salah padaku. Hanya karena kamu yang salah. Kamu yang memberinya makanan barbeque. Lihat pembuluh darahnya yang bengkok. Baiklah. Sudah baik, Nona. Nona, bangun. Nona, bangunlah. Shuhan, kamu. Tidak apa-apa. Baiklah. Tidurlah dulu. Badan saya memang lemah. Jangan bergerak. Shuhan tadi. Apa yang kamu lakukan padaku? Tunggu sampai kamu lebih baik. Tidurlah dulu dan istirahatlah. Xiaoya, kamu sudah bangun. Bagaimana dia bisa begitu anak muda? Saya merasa jauh lebih baik berkat Shuhan. Fokus penyakitnya telah berkurang secara signifikan. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Pria muda ini. Bagaimana kamu lokalisasi lesi? Saluran darah di otak sangat rumit. Semua itu sulit untuk dilakukan. Saya juga tidak terlalu yakin. Aku merasa ada yang salah. Aku merasa ada petunjuk tak terlihat. Lalu saya mencoba berusaha keras. Dan hasilnya sudah baik. Jangan bicara soal kekuatan gaib. Hanya bisa mengatasi dengan bersembunyi. Shuhan, kau telah melakukan begitu banyak untukku. Aku tak tahu cara berterima kasih. Ya, tidak apa-apa. Aku akan menjawab dulu panggilan teleponku. Kecil Yaya, semoga dia tidak apa-apa. Hei, barang lelang terkait Rui Feng Trading, kekuatan tersembunyi rumit bagaimana? Mari terus melakukan penyelidikan. Pastikan selidiki hubungannya dengan organisasi misterius. Segera laporkan jika ada perkembangan baru.
Mungkinkah organisasi misterius sedang cari harta Chow Wei juga? Harta karun bawah laut sementara ini masih belum bisa bergerak. Harus kita selidiki latar mereka dulu. Harta karun bawah laut sementara ini, apakah ada situasi baru yang muncul? Harus kita selidiki latar mereka dulu. Kekuatan di baliknya sangat rumit. Sepertinya keadaannya lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Kamu harus berhati-hati dalam bertindak. Ini lebih rumit dari kiraan. Kamu harus berhati-hati dalam bertindak. Nah, saya mulai dari bisnis perdagangan Rui Feng dulu. Lalu selidiki organisasi misterius itu. Hari ini saya selidiki gudang Rui Feng. Saya diserang orang tak dikenal. Sepertinya kita harus mengubah strategi. Xu Han, kamu tidak terluka kan? Tidak apa-apa. Tapi penyelidikan langsung pasti gagal. Kita harus melihat dari sisi lain. Tenang aja, istirahat dulu ya. Dada yang putih dan berkilau, badan yang mempesona mata. Ini jual daging atau batu asli? Halo Pak, saya adalah manajer resepsionis di sini. Ada yang bisa saya bantu? Suara ini lebih dari mawar biru dan juga sangat mematikan. Halo, batu asli di sini. Tidak ada keinginan untuk membeli. Kamu punya batu asli lebih bagus? Tuan tidak kurang uang itu ahli. Mari kita lihat di sini. Ini batu tamu khusus. Ini semua batu mentah pilihan. Kualitasnya di dalam cukup baik, tidak ada petunjuk organisasi misterius. Ini terlihat cukup bagus. Aku mau lihat lagi. Ada lagi. Ini terlihat cukup bagus. Apakah masih ada lagi? Aku ingin melihat lebih banyak. Tuan, silakan lihat ke sini. Lemari besi Anda terlihat sangat unik. Atau ada batu mulia di dalam. Di dalamnya terdapat dokumen penting perusahaan dan juga batu asli dan tidak ada hubungan. Brankas itu pasti mencurigakan. Kita harus mencari cara untuk membukanya. Apakah batu-batu asli ini memuaskan Anda? Jika memuaskan, kita bisa membicarakan harga. Aku akan mempertimbangkan lagi. Kalian terima barang antik? Tidak begitu resmi. Kami adalah perusahaan resmi. Kami terima semua yang legal. Jawaban yang ambigu. Sangat berhati-hati. Ini, temanku punya harta kuno. Barangnya sangat bagus, namun asal-usulnya tidak resmi. Apakah Anda sudah mempertimbangkannya? Hal seperti ini jangan main-main. Perdagangan artefak ilegal merupakan pelanggaran serius. Kita harus taat hukum. Maaf ya. Saya terlalu mengganggu. Teman saya itu sedang terburu-buru untuk mengeluarkan barang tersebut. Katanya akan memberikan sesuatu. Pengurusnya memberikan komisi yang cukup besar. Saya sangat mengerti perasaan teman Anda. Namun kami tidak bisa ikut serta. Mari biarkan dia menggunakan jalur. Maaf ya. Saya yang terlalu mengganggu. Tepatnya apakah masih ada di sini? Batu asli yang langka itu? Batu asli yang penuh cerita? Ada satu dari tambang misterius. Orang yang menemukannya punya masalah. Oh ya. Apakah bos Anda sudah meninggal? Tuan berkata, sungguh lucu. Bos minta ahli setelah batu asli. Guru bilang terlambat, kita ikuti jejaknya. Dalamnya itu. Cuok merah darah. Darah haram. Garis-garisnya mirip pembuluh darah. Berapa harga batu ini? Tuan, batu ini harganya 8 juta. Tidak usah 8 juta lagi. Harga 5 juta saja. Saya langsung membelinya. 5 juta itu terlalu rendah. Tuan, batu asli ini jauh melebihi nilainya. 7 juta adalah harga terendahku. 6 juta. Ini batas saya. Siapa tahu ceritanya benar atau bohong. Saya melihat kualitas batu asli. Baiklah, Pak, 6 juta 000. Anda benar-benar mahir dalam menawar. Baik, aku harus cari ahli. Jika tidak berhasil, saya harus kembali menemui Anda. Tenang, kami bisnis jangka panjang. Telah berlalu. Baik. Itu apa? Saya dituduh. Nah, apakah hari ini lebih baik? Aku pergi ke Rui Feng hari ini. Tidak ada bukti yang pasti. Kami curiga mereka penyelundup barang antik. Aku beli batu giok seharga 6 juta. Ada juga kisah yang menakutkan. Kisah apa yang buat saya takut? Berapa harga Anda? 6 juta 000, lebih dari 100 kilogram. Lalu taruh di gudang perusahaan.
Kalau kamu tidak mau, aku sendiri yang membelinya. Siapa bilang perusahaan tidak membutuhkanmu? Semua orang adalah milik perusahaan. Kakak hanya ingin menjadi orang-orangmu. Cerita itu sebenarnya, batu ini dari tambang tua Myanmar. Dua pemilik pertama tiba-tiba meninggal dunia. Bos ini benar tidak masalah. Ini hanyalah trik dalam berbisnis. Kamu membelinya karena ada petunjuk. Di satu sisi untuk menjalin hubungan, di sisi lain, di sisi musuh kuat di dalam. Aku berniat besok cari Inspektur Liu untuk cek petunjuk. Mari biarkan Jia ikut bersamamu. Mungkin kita bisa saling mendukung. Kenapa kamu ingin mengawasi aku? Apa yang kamu katakan? Banyak orang, banyak kekuatan. Jelaskan, yakni mengakui. Apollo Lab polisi Liu. Aku curiga mereka menyelundupkan barang antik. Saya ingin mempelajari petunjuk-petunjuk tersebut. Beberapa orang. Sebelumnya ada laporan anonim, namun belum ada bukti yang pasti. Boleh aku lihat petunjuknya? Mungkin saja. Ini bisa membantu penyelidikan. Menurut aturan, tidak boleh bocor. Namun melihat hubungan persahabatan kita bisa berbagi sedikit informasi dan Anda harus menjaga rahasianya. Mereka bertransaksi dengan orang tak dikenal. Lokasi artefak tersebut sering berubah. Terima kasih banyak. Aku akan ungkap mereka. Oh iya, mereka juga perdagangan gelap. Di balik layar, mereka sangat licik. Maksud Anda lelang artefak bawah tanah? Ya, saya akan menyelidikinya. Kepentingan ini adalah milik Anda. Terima kasih atas bantuanmu untuk ibuku. Belum banyak membantu. Kepala polisi Liu, jangan sampai kau berkata begitu kalau bukan karena bantuanmu. Ibuku masih di rumah sakit. Sepertinya Rui Feng Trading ada masalah. Ayo pergi. Sepertinya Rui Feng Trading bermasalah. Ayo pergi. Polisimu gua cantik itu. Lihatmu aneh ya. Cia-cia, jangan ngomong sembarangan. Kami hanya sesekali bertemu. Aku tidak percaya. Apalagi insting seorang wanita. Dia pasti menyukaimu. Kau ini, gadis itu lagi melamun. Kamu harus berterima kasih padaku. Nanti aku akan membalasnya. Aku akan membalasmu. Baiklah, katakan saja. Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Sekarang belum kubilang. Tunggu dulu. Nona Rui Feng Trading mengoperasikan batu antik. Nyatanya perdagangan barang antik ilegal. Mereka bahkan menyelundupkan artefak. Perusahaan kami belum punya artefak antik kecuali botol tembaga yang kamu beli. Kenapa kamu bertanya tentang itu? Aku ingin pakai artefak bagus untuk memancing. Papaya. Jangan bicara soal memancing. Hati-hati agar umpan ikan tidak terbuang. Jia tidak boleh. Ini namanya Suhan. Lihat, Nona ini bijaksana. Sebentar lagi kok, kamu harus memanggilku sebagai kakak ipar. Jangan sombong kau. Kalau tidak, aku akan menelepon kakekku. Dia adalah ketua asosiasi artefak antik. Seharusnya dia punya banyak koleksi. Ya, Pak Zhu. Pak Zhu punya banyak koleksi. Pasti ada banyak koleksi kaligrafi bagus. Benar sekali, Pak Zhu. Pak Zhu punya banyak koleksi. Pasti ada banyak koleksi kaligrafi bagus. Bantu saya ambilkan ponselnya. Kucu perempuanku. Kakek, koleksimu. Biar Shuhan ambil ya. Shuhan, pilihlah sesuai keinginanmu. Asal bisa membantu Xiao ya. Kuda Tang Sancai, tahun 618 hingga 907. Barang-barang penghormatan kerajaan dinasti Tang, harganya 30 hingga 50 juta rupiah. Apa Ju? Kuda Tang Sancai ini adalah barang asli. Nilainya cukup tinggi. Para pemuda, pandanganmu benar-benar tajam. 5 tahun yang lalu di London, kami membelinya dari para warga Tionghoa. Menghabiskan 150 ribu. Kau bilang nilai itu? Pak Zhu, matamu tajam banget. Sekarang sedang dijual. Setidaknya 300 hingga 500 ribu. Anda benar-benar menghasilkan banyak uang. Jangan jual. Simpan untuk hadiah. Barang lama bisa melihat masa lalu. Memang begitu. Ada apa, Xiao Wu? Kalimat ini ada masalah. Lukisan Pak Zhu ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Bertahun-tahun yang lalu dibeli di pasar hantu. Orang tua yang jual lukisan. Aku berusia 30-an saat itu. Menghabiskan 30 hingga 50 ribu. Saya merasa pembuat lukisan itu cukup baik.
Jadi saya membelinya. Kamu masih ingat wajah pria tua itu? Eh, penjualan. Mengenakan jubah panjang berwarna hitam, memakai topi bulu lama, dengan logat asing. Lukisan ini punya keunikan, katanya. Saya tidak terlalu memperhatikan. Saya lihat batu alam di Rui Feng Trading. Jejak merah sama dengan tanda lukisan. Mungkin ada rahasia besar di baliknya. Oh, saya tidak menyangka. Lukisan ini berkaitan hal besar. Anda harus menyelidikinya, meski harus membawanya. Saya akan mendukung sepenuhnya. Terima kasih, Pak Zhu. Saya bawa pulang buat pelajari baik-baik. Tanda-tanda ini sama persis dengan pola batunya. Apakah organisasi misterius Rui Feng Trading dan lukisan ini saling berkaitan? Legenda kereta perdagangan. Simpan harta karun dengan menandai tempatnya. Mungkinkah mereka sedang mencari ini? Untungnya aku menemukan lukisan ini. Tidak akan terpikirkan. Bagaimanapun juga, dan fatal. Kami harus benar-benar mengungkap rahasia ini. Posisi ini terlalu kecil, kan? Tanpa kaca pembesar tidak bisa. Aduh. Malam yang biasa-biasa saja ini, malam yang sunyi. Dalla. Hei, kamu mau mati? Sudah jam berapa masih terus menjerit? Maaf, Kak Li. Ayo tidur. Tidur. Temukan orang di balik Rui Feng. Kita akan tangkap organisasi misterius itu. Ada harta karun di lukisan. Kita akan untung besar lagi ya. Hehehe. Hahaha. Pak Wu, tak sangka kamu lagi. Apapun batu asal yang kamu cari, kami akan berusaha memenuhinya. Penampilanmu yang manis ini ingin menggoda saya, ya? Di sebelahku ada Song Xiaoyan. Aku tak mau ini. Halo manajer, saya punya sebuah lukisan kuno. Kalian mau terima ini enggak? Selama lukisan itu asli, kami semua menerimanya. Tuan Wu, lukisan ini terlihat sudah lama sekali. Hanya ahli yang bisa memastikan keasliannya. Benar, Tuan Wu. Oh, dari mana Anda mendapatkan lukisan ini? Lukisan ini warisan leluhur kita. Pengalaman dari perjalanan sang senior. Keluarga kami butuh uang sekarang. Kami ingin jual lukisan ini. Tuan Xing, silakan duduk sejenak. Saya panggil ahli penilai datang. Halo Pak Zhang. Di sini ada sebuah lukisan. Mohon Anda datang dan menilainya. Ini Pak Zhang, ahli penilai senior. Mohon Anda melihat lukisan ini. Kami harus benar-benar mengungkapkan keasliannya. Ini bulan hujan di Wanzhou Zanduo. Kertas dan teknik lukisnya tidak bermasalah. Lukisan ini masih terpelihara dengan baik. Barang langka yang langka sekali. Harga yang begitu mahal. Anda yakin untuk menjualnya? Ada masalah kecil di rumah kami. Kalau tidak begitu, ternyata ini memicu kemarahan banyak orang. Ternyata ini memicu banyak kecaman. Ternyata ini memicu kemarahan banyak orang. Bapak Wu, pemilik ingin berbicara secara langsung. Baiklah. Silakan duduk, Pak. Ini adalah pemilik kami. Ya, baiklah. Sayang sekali. Bapak Wu, menurut manajer, lukisan ini warisan keluarga. Tapi, apakah ada bukti yang mendukungnya?
Dalam diam-diam, diselundupkan. Lalu apa yang harus dilakukan? Lukisan ini adalah milik kakek saya. Ayahku menggantungnya di ruang belajar. Sekarang minta saya bukti. Haruskah aku tanya kakek untuk berjaga-jaga? Untuk kuat. Sejak dulu memang pasti sudah cukup mengenal lukisan itu. Yang tentu saja, lukisan ini, Maret, hujan kabut adalah karya favorit saya. Lukisan ini Jiangnan hujan kabut. Tekniknya sangat unik. Nilainya setara dengan emas. Entah bagaimana harga pasaran yang sesungguhnya. Jual tidak di bawah 50 juta. Yah, 30 juta? Ini adalah harga tertinggi. 45 juta. Ini adalah harga dasar. Harga terlalu rendah. Aku pergi. Lukisan ini benar-benar asli. Tapi tidak bisa dilelang resmi. Harga harus diturunkan. Ujung dari ekor rubah. Akhirnya terungkap juga. Dia ingin beli murah. Ini. Saya sebenarnya tidak menyangka. Namun Pak, saya sangat membutuhkan uang. Bisakah Anda tambahkan lagi? Lukisan ini. Begitu. Kalau ketemu orang yang tidak paham, sayang sekali. Hai Tuan Wu. Risikonya terlalu besar. Kalau begitu saya tambah 2 juta. 32 juta. Ini benar-benar batas maksimum. Aku bisa jamin lukisan ini aman. Saya akan menambah 20 juta lagi. 32 juta. Ini benar-benar batas maksimum. Aku jamin lukisan itu aman. 32 juta. Masih terlalu rendah. Aku sudah banyak mikir soal ini. Jika Anda mengerti soal koleksi, tidak mungkin Anda memberikan ini. Menjalankan bisnis itu tidak mudah loh. Aku ambil resiko, terima lukisan. Nanti kita masih bisa kerja sama. Kali ini anggap saja kita berteman. Mari. Ambil uang. Tanda tangan kontrak. Segera siapkan kontrak. Baik, bos. Bos. Baiklah. Qian, apakah pelacak sudah diaktifkan? Agak khawatir. Ini produk khusus baru Departemen Keamanan. Tidak bisa dibeli di luar. Pelacak sedang berfungsi. Belum ada perubahan dalam pembicaraan. Baiklah. Aduh. Kalau gambar ini ke luar negeri, setidaknya kita bisa menghasilkan 100 juta. Kali ini untung besar banget. Aduh. Lukisan itu sudah saya jual. Saat itu, lukisan tersebut harganya 20 juta. Saya bilang tidak bisa, harus 50 juta, bukan 50 juta. Saya pasti jual. Ini lukisan dari putri kami. Saya harus beri dia harga bagus. Menurutmu begitu? Kau berani masuk ke sarang harimau, mereka pun mengetahui hal itu. Apakah ada bahaya? Putri, tenanglah, saya sudah melaporkan ke polisian. Aku akan hancurkan kelompok penyelundup ini. Berdasarkan penyelidikan awal dan laporan informan pusat penyelundupan Rui Feng di pabrik pinggiran kota. Mereka rencana kirim artefak lewat jalur laut malam ini. Untuk dikirim ke luar negeri, semua orang dengar perintahnya. 1 tim mengamankan pelabuhan, 2 tim menyerbu gudang, 3 tim menghalangi kendaraan. Lakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pastikan untuk menangkap mereka secara langsung. Jaga keamanan artefak berharga. Berkat kemampuan pakar Tuan Wu dan bantuan grup Song, kami berhasil mengembalikan 17 buah artefak. Duanya, artefak tingkat 1 nasional. Ini tanggung jawab kita. Kami, Xuan Yaju, menawarkan layanan restorasi artefak secara gratis dan juga mendukung pameran. Sebelumnya saya memang memiliki prasangka terhadapmu. Kamu punya bakat dan tanggung jawab. Kamu memang pantas untuk Xiao Ya, kakak muda. Kemampuanmu dalam menilai artefak ini benar-benar luar biasa. Dari lukisan di dalam lukisan hingga Cao Wei Ceramics dan bahkan mengungkap penyelundupan artefak. Tanpa kamu, kami tidak bisa. Xiao Ya, kau bilang begitu kan? Kamu berhasil. Kamu telah mewujudkan nilai dirimu sendiri. Juga lindungi warisan budaya berharga. Ini hanyalah permulaan. Masa depan, kami akan pergi ke seluruh dunia untuk mengungkap harta karun yang terlupakan, agar pesona artefak Tiongkok bisa tetap lestari selamanya, terus diwariskan.